Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Lulu Maufiro. Saya Winda Batiatul Jamila. Dan saya Siti Monima. Di sini kami akan membahas tentang Bank ASI dan Bank Sperma. Silakan menyaksikan. Bab yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Bank ASI. Apa sih Bank ASI itu? Di sini saya akan membahas tentang Bank ASI. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Nah, di sini fungsi dari Bank ASI sendiri sangat-sangat dibutuhkan kepada sang bayi ketika ibu yang tidak bisa memberikan ASI terhadap anaknya. Ibu yang sehat, yang segar, nah, dan ibu yang memiliki produk ASI bisa menjadi pendonor. ASI yang biasanya disimpan pada plastik atau wadah, kemudian didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Di sini ASI benar-benar dirawat dan dilindungi. Karena apa? Apabila ASI ini tidak dilindungi, maka banyak bakteri-bakteri yang akan masuk di dalam ASI itu. Dan efek sampingnya bisa terhadap si bayi. Maka ASI ini benar-benar harus dilindungi. Di sini kenapa yang namanya Bank ASI sangat diperlukan. Di sini dengan adanya Bank ASI pasti ada permasalahan. Permasalahannya itu ada terhadap pada si ibu. Si ibu ini tidak bisa memberikan ASI terhadapnya. Maka perlu ada pertimbangan dengan adanya Bank ASI. Makanya itu kita tidak semena-mena dengan mengadakan Bank ASI ini. Kita benar-benar mempertimbangkan dengan adanya Bank ASI ini. Dengan adanya Bank ASI ini, kita bisa berbagi. Kita bisa membantu dari anak-anak yang tidak bisa merasakan ASI dari ibunya, maka dia bisa terpenuhi dengan adanya Bank ASI ini. Dan di sini ASI tidak sembarangan diberikan atau hanya tidak semena-menahnya untuk memberikan si ibu atau si perempuan seenaknya mendonorkan. Si pendonor ini harus benar-benar diuji terlebih dahulu. Yang pertama yang pasti adalah tidak terkena penyakit. Tidak terkena penyakit dan tidak tercampur yang namanya AIDS, HIV. Nah, yang namanya Bank ASI ini benar-benar harus diperhatikan. Karena apa? Karena ASI ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena ASI ini berfungsi untuk kesehatan anak generasi-generasi muda si bayi tersebut. Pengertian yang kedua yaitu pengertian bank sperma. Apa sih bank sperma itu? Bank sperma adalah pengambilan sperma dari donor sperma, lalu dibekukan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Di sini kenapa kembali lagi kita simpan dalam bentuk yang beku dan disimpan larutan nitrogen cair. Nah, di sini agar tidak terjadi lagi yang namanya terpengaruh oleh yang namanya bakteri-bakteri luar. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu, sehingga dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu. Kita sudah melihat zaman yang begitu maju masalah iptek. Maka di sini yang namanya bank sperma, yang pasti perlu yang namanya penyimpanan khusus. Di sini iptek sangat-sangat diperlukan dalam penyimpanan sperma. Dengan adanya bank sperma, maka iptek kemungkinan ya, si iptek ini akan menyimpan sperma-sperma para manusia untuk
kepada suami dan istri yang tidak bisa memiliki keturunan. Sehingga fungsi bank sperma tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan. Jadi fungsi bank sperma ini menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan terhadap suami istri yang tidak bisa memberikan keturunan. Dan kemungkinan juga ada seorang suami istri menginginkan seorang anak yang cerdas, yang pintar, yang cantik, ataupun yang ganteng. Maka bank sperma ini sangat berfungsi untuk mereka menginginkan sebuah keturunan apa yang mereka inginkan. Saya akan menjelaskan tentang hukum bank ASI dan bank sperma. Yang pertama, bank ASI. Ada pendapat yang membolehkan karena bank ASI itu sangat membantu untuk ibu yang tidak bisa menyusui. Ulama besar seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam bank ASI, asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan dibangunnya bank ASI adalah baik dan mulia, dan tentu saja didukung oleh Islam yang mengajak untuk membantu setiap orang yang lemah, apapun sebab kelemahannya, terutama apabila ada anak yang dilahirkan prematur yang tidak memiliki daya dan kekuatan apapun sebagaimana bayi yang lahir normal. Bank ASI ini diperbolehkan karena untuk membantu ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya. Karena pemuliaannya itu, maka si ibu yang memberikan itu berhak mendapatkan pahala. Dan ada juga pendapat yang mengharamkan, seperti menurut mayoritas fuqaha, diantaranya imam yang 3, seperti Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i. Mereka memaknai menyusui yang berdampak pada hukum pengharaman adalah setiap yang masuk ke dalam perut bayi melalui tenggorokan dan lainnya, seperti memasukkan melalui hidungnya. Selain itu, di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya bank ASI adalah Dr. Wahbah Al-Zuhaili dan juga Majma' Fikih Islami. Dalam kitab Fatwa Mu'asyirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Dan ada juga yang memaknai kalau memberikan sebagian dari bank susu tersebut harus diadakannya saksi, seperti 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh juga dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan itu yang sebagai gantinya dari 1 laki-laki tersebut. Dan apabila kalau tidak ada saksi, maka bank susu itu tidak ada dari segi kemahromannya. Kalau adanya saksi tersebut, maka si anak tersebut ada kemahroman dari sang ibu yang menyusui. Sekarang masuk pada hukum bank sperma. Sebagaimana diketahui bahwa donor sperma tetap dirahasiakan dan tidak boleh diberitahukan kepada penerima. Hal ini berarti bahwa donor sperma tetap kabur, sehingga anak hasil inseminasi yang diperoleh dari bank sperma lebih kabur statusnya dari anak zina. Sebab sejelek-jelek anak zina masih mungkin diketahui bapaknya yang tidak sah menurut hukum. Paling tidak hanya dapat diketahui oleh ibu anak zina itu. Bank sperma ini sangat tidak diperbolehkan atau haram karena asal usul dari segi spermanya itu tidak diketahui dari mana asal mulanya tersebut. Maka bank sperma ini juga lebih jelek daripada zina, karena karena sejeleknya zina itu zina masih diketahui status bapaknya. Kalau bank sperma itu tidak diketahui hasil dari
bapaknya tersebut siapa. Maka sperma ini dihukumi haram. Jadi dari hukum tentang Bang ASI dan Bang Sperma tadi, Bang ASI itu ada yang berpendapat dibolehkan dan juga ada yang berpendapat diharamkan. Dibolehkan karena apa? Karena sang ibu tersebut telah membantu ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya kepada anaknya. Diharamkan karena apa? Karena dikhawatirkan berdampak pada keharamannya dari pencampuran segi nasabnya. Sedangkan Bang Sperma itu diharamkan karena diharamkannya tersebut tidak diketahui asal mulanya sperma itu dari mana. Malahan ada yang berpendapat kalau sperma itu lebih jelek daripada zina, karena zina tersebut masih diketahui asal mulanya itu dari siapa sang bapaknya. Tetapi kalau Bang Sperma tersebut tidak diketahui asal mulanya itu dari mana, maka Bang Sperma itu dihukumi haram. Dari pemaparan yang disebutkan tadi oleh teman-teman saya bahwa Bang ASI dan Bang Sperma bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk memeliharanya, saya akan melanjutkan tentang dampak adanya Bang ASI dan Bang Sperma. Di sini Bang ASI dan Bang Sperma menimbulkan dampak yang berbeda. Antara lain Bang ASI, yaitu terjadinya pencampuran nasab jika distribusi ASI tersebut tidak diatur ini secara ketat. Mengapa? Dengan pencampuran nasab ini tadi, kita tidak tahu bagaimana anak tersebut mempunyai ibu yang satu susu dengan ibu yang lainnya. Jadi kita tidak tahu bagaimana bagaimana anak ini tadi mendapat air susu dari siapa. Itu kita tidak tahu jika Bang ASI tersebut menyiapkan ASI untuk seorang bayi. Yang kedua, yaitu pendirian Bang ASI memerlukan biaya yang sangat besar, terlalu besar dan ditanggung oleh orang banyak baik di Indonesia. Jadi Bang ASI di Indonesia itu sangatlah jarang. Mengapa? Jika ada Bang ASI di Indonesia, maka makin banyaknya ibu-ibu yang lebih memilih menjual ASINya daripada memberikan ASINya sendiri kepada anaknya. Dan dampaknya itu sangat buruk sekali. Mengapa? Karena dengan adanya Bang ASI ini tersebut, ASI yang ada di dalam Bang ASI ini tidak akan ternetralisir, pasti terkena bakteri dan tidak sesehat ASI yang diberikan secara langsung eksklusif kepada bayinya. Yang ketiga yaitu ASI yang disimpan dalam bank berpotensi untuk terkena virus dan bakteri. Nah, virus dan bakteri ini tadi yang menyebabkan dan berbahaya bagi anak-anak yang diberikan ASI dari Bang ASI tersebut. Dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ini tadi yang saya katakan. Nah, dengan adanya Bang ASI ini tersebut, ibu-ibu yang tadi tidak mementingkan bahwa kesehatan ASI ini lebih penting untuk anaknya daripada susu formula yang ada di toko-toko sana. Nah, dengan adanya Bang ASI ini dampaknya sangat banyak, meskipun para ulama ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Memang dihalalkan karena Bang ASI tersebut membantu sekali, membantu ibu-ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI, yang tidak bisa memberikan ASI langsung secara eksklusif kepada bayinya. Nah, ibu-ibu yang sibuk beraktivitas ini juga sibuk beraktivitas tidak dapat memberikan ASI-nya. Jadi ibu-ibu ini tadi mereka berpikir bahwa sangat mudah sekali untuk memberikan ASI dari Bang ASI. Nah, ini adalah pikiran ibu-ibu yang tidak mementingkan bahwa perkembangan anaknya itu lebih cepat dan lebih sehat untuk diberikan ASI secara langsung dari dirinya sendiri. Tapi ibu-ibu ini tadi lebih memilih membelinya kepada Bang ASI. Nah, yang kedua, dampak-dampak dari Bang Sperma. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa Bang Sperma itu sangat haram dan termasuk diharamkan di Indonesia. Kenapa? Karena dengan Bang Sperma ini tadi kita tidak tahu bagaimana nasab dari anak tersebut, apalagi anak perempuan. Anak perempuan ini sangat rentan sekali terhadap
wali ketika anak ini tadi menikah. Nah, untuk masalah waris dan pewarisan ini hanya tersambung pada ibunya saja. Nah, yang terakhir adalah dampak bagi bank sperma, di mana di Indonesia bank sperma ini diharamkan. Kenapa? Bahwa bank sperma ini nanti tidak jelas bahwa anak ini tadi anaknya siapa, dan timbullah perpecahan jika adanya bank sperma. Ada suatu cerita tentang suami istri yang mana suaminya ini mengumpulkan spermanya pada bank sperma. Lalu suatu saat suaminya meninggal, dan seorang istri ini tadi dia berkeinginan untuk mempunyai anak lagi. Dan seorang dokter menyuntikkan spermanya kepada si wanita ini tadi. Kenapa diharamkan? Ya, karena ini tadi juga efek dari bank sperma. Bisa-bisa ini tadi menjadi fitnah. Fitnah dari mana asal bayi tersebut. Orang yang tidak tahu berpikir bahwa orang tersebut adalah orang yang nakal, orang yang tidak mempunyai moralitas. Nah, ini juga dampak terjadinya bank sperma. Makanya dari itu kita tidak boleh percaya bahwa bank sperma itu halal. Mengapa? Dengan adanya bank sperma ini akan menimbulkan banyak fitnah yang ada di dunia ini. Kesimpulan dari konsep bank ASI dan bank sperma tadi, bahwa bank ASI itu ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan, karena ada sebab-sebabnya masing-masing. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena akan terjadi pencampuran nasab yang tidak tahu bagaimana anak ini tersebut satu susu atau bukan dengan orang yang lainnya. Dan yang menghalalkan itu karena seorang wanita dapat membantu wanita yang lain yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya. Dan dampak dari bank ASI serta bank sperma itu sangatlah banyak. Yang bisa saya tarik kesimpulan bahwa bank ASI itu memang baik, namun tidak baiknya itu akan menimbulkan kemalasan bagi ibu-ibu yang tidak mau memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, dan ibu-ibu lebih memilih susu formula untuk anak-anaknya. Itu akan menghambat kesehatan bagi anak-anaknya. Serta dampak dari bank sperma, yaitu itu akan menjadi suatu fitnah yang mana kita tidak tahu bahwa nasab dan bagaimana anak ini besar dan siapakah sebenarnya bapak dari anak tersebut. Itu sangatlah buruk bagi kita. Kenapa saya katakan buruk? Karena akan menimbulkan fitnah yang tidak dapat kita hindarkan. Terima kasih. Dari kelompok kami, Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas sebuah tema yang bertentang maka ASI ini benar-benar harus dilindungi. Karena untuk maka si ibu yang memberikan itu berhak mendapatkan pahala. Maka si anak tersebut ada kemahroman dari sang ibu yang menyusui. Yang kedua, pendirian Bank ASI. Karena pewarisan ini hanya kita tahu karena Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.